Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di pembelajaran video daring untuk manajemen risiko, baik dari program studi manajemen maupun program studi yang lain. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang manajemen risiko dalam hal untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko. Jadi di sini kita akan membahas tentang identifikasi dan pengukuran. Ada beberapa jenis risiko dan ada beberapa jenis juga cara mengukurnya. Satu risiko dengan risiko yang lain terkadang cara mengukurnya tidak bisa sama. Nah, kali ini kita juga akan mengenal bagaimana risiko itu dimunculkan dari proses identifikasi. Ya. Dalam tanda kutip, memunculkan risiko bukan berarti memulai sebuah risiko, tapi memberikan gagasan awal tentang risiko yang mungkin muncul. Ini adalah argumen-argumen yang nanti harus disampaikan secara jelas dalam asesmen awal ya. Oke. Mula-mula kita mulai dari mapping risiko. Ini mapping berupa circle atau siklus. Awal dari proses sebuah risiko, siklus proses risiko adalah mengidentifikasi. Setidaknya kita mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi pada perusahaan yang kita miliki, tergantung jenis perusahaan apa yang dijalankan. Selain itu, kita juga perlu memahami kalau kita sudah tahu, sudah teridentifikasi beberapa risiko, kita perlu membuat eskalasi, prioritas, mana yang perlu diutamakan, mana yang perlu benar-benar diperhatikan, risiko apa yang mungkin harus diutamakan. Nah, itu proses memahami tersebut. Kita mulai berpikir bagaimana mapping dan calculating, ya, mengukur dan memperhitungkan, atau memetakan dan memperhitungkan. Baik. Kemudian dari identifikasi dan memahami, kita nanti biasanya diminta untuk membuat daftar risiko, ya, atau checklist atau risk register, ya, risk register seperti daftar risiko lengkap dengan pengukuran dan juga penanganannya nanti. Jadi proses mapping risiko ini muncul ketika kita akan mengidentifikasi risiko, tapi nantinya akan terus digunakan sampai kita mempelajari teknik pengendalian risiko yang lain. Selanjutnya, kalau kita sudah membuat daftar risiko dengan di situ ada mana yang diutamakan, mana yang mungkin di nomor 2 kan, kita evaluasi lagi apakah benar daftar yang kita buat, pemahaman yang kita tangkap dalam bentuk daftar risiko itu sudah betul. Nah, maka dari itu ada evaluasi sebelum langkah ke selanjutnya. Selanjutnya ada prioritisasi atau penentuan prioritas. Kalau tadi memprioritaskan, mengutamakan yang mana yang menjadi risiko yang paling besar, kalau ini memprioritaskan lebih dari mana yang dinomorsatukan, mana yang didahulukan, karena nantinya proses pengelolaan risiko harus menjadi satu dalam proses pengelolaan manajemen secara umum.
nanti kita lihat contoh daftar risiko yang ada di video ini untuk pemahaman kita ya. Kemudian kalau kita sudah menyusun daftar risiko yang sudah fix, sudah dievaluasi, kemudian sudah diukur signifikansi dan juga frekuensinya, apa itu signifikansi dan apa itu frekuensi, mungkin kita sudah tahu tentang matriks risiko ya, risk matrix. Anda perlu mempelajari risk matrix nanti, cari sendiri, mungkin di buku dari Harry itu juga ada ya risk matrix. Nah, dari risk matrix itu kita kemudian tahu mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Biasanya kalau yang ditangani terlebih dahulu di situ ditandai merah ya. Bagaimana cara mengelolanya? Artinya kalau merah itu jangan sampai tidak dikelola. Nanti pengelolaannya kita ketahui bersama, yaitu teknik-teknik pengendalian risiko ya. Kalau tadi teknik mengukur risiko, kalau di video ini teknik mengukur risiko, belum sampai ke teknik pengendalian risiko. Setelah dikelola kemudian nanti direvisi, yaitu dikaji ulang bagaimana sih proses pengelolaan risiko yang sudah dilaksanakan. Jika dalam satu periode tertentu itu terjadi sebuah risiko dan kemudian perusahaan mengelolanya, bagaimana risiko itu berdampak, seberapa besar risiko itu berdampak, seberapa sering risiko itu muncul, dan kemudian bagaimana efektivitas pengelolaan risiko yang dilaksanakan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam revisi untuk kemudian dijawab dan ditindaklanjuti. Demikian ya untuk proses mapping risiko. Ini pemahaman awal yang cukup penting. Baik, selanjutnya tentang teknik mengidentifikasi risiko. Mulai mengenali risiko dari sumbernya. Di sini kita mempelajari yang namanya sifat risiko yang menyebabkan kerugian. Sumber risiko yaitu dari api, kemudian karena ada sumber risiko, ada faktor risiko, dan ada exposure risiko. Sumber risikonya api, faktor risikonya adalah minyak tanah, dan exposure risikonya adalah gudang yang bisa terbakar. Faktor ini di antara sumber risiko dan exposure inilah yang memicu adanya kemungkinan atau kerugian exposure terhadap objek risiko, yakni gudang. Objek yang terkena risiko gudang bisa terbakar. Nah, faktor tersebut adalah minyak tanah. Nah, kerugiannya adalah terjadi kebakaran, sehingga bisa dikatakan peril atau kejadian yang mengakibatkan kerugian adalah hilangnya atau rusaknya, terbakarnya aset penting perusahaan yang harus dibangun kembali dan juga di recovery yang mana biayanya besar. Nah, inilah proses sekuen risiko menjadi sebuah kerugian perusahaan. Perlu dipahami, proses recovery kebakaran ini juga memakan waktu. Nah, seberapa lama recovery perusahaan itu juga bisa, semakin lama recovery maka perusahaan akan semakin rugi, karena artinya produksi tidak berjalan. Berarti ini kebakaran ini salah satu contoh risiko yang harus diantisipasi. Tidak boleh tidak untuk dibuat perencanaan darurat seperti itu. Baik. Nah, kalau tadi contoh kebakaran menjelaskan tentang sekuen menjadi kerugian, kita perlu tahu sumber risiko dari lingkungan sekitar yang mungkin setiap hari bersentuhan, baik secara langsung maupun tidak.
lingkungan tempat di mana ada interaksi dan ada kontak. Interaksi dan kontak inilah sebenarnya yang menjadi faktor munculnya risiko ya, antara baik itu individu, kelompok, perusahaan terhadap lingkungannya karena interaksi itu tadi. Kita lihat ada beberapa lingkungan yang menjadi sumber risiko, di antaranya bangunan, lingkungan sosial, ya, dan lingkungan politik. Kemudian ada lingkungan legal, ketika ada gugatan ya mengenai masalah pidana maupun perdata yang kaitannya dengan bisnis perusahaan atau kaitannya dengan nama baik perusahaan. Kemudian ada juga lingkungan operasional mengenai kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, virus. Kemungkinan juga ada kalau sekarang itu mungkin ada karyawan yang terpapar COVID-19, itu juga menjadi isu sumber risiko lingkungan operasional. Kemudian juga lingkungan ekonomi, pelesuan ekonomi, inflasi, dampak ekonomi, dampak COVID-19 terhadap ekonomi juga. Ini risiko yang cukup nyata. Jadi ada 6 sumber risiko dari lingkungan yang diakibatkan karena interaksi, kontak, dan juga dinamika yang terjadi. Salah satunya globalisasi, pandemi, dan lain sebagainya. Ini kita pahami secara menyeluruh 6 risiko lingkungan itu. Dan biasanya risiko yang terjadi ini ada kaitannya tidak hanya dari satu sumber lingkungan saja. Misalkan satu contoh risiko terkadang ini berasal dari beberapa peristiwa dari lebih dari satu lingkungan risiko. Misalkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Keduanya ini menghasilkan satu risiko. Ya, satu risiko tersebut yang kemudian perlu ditangani. Atau lingkungan sosial dan lingkungan politik menghasilkan satu risiko. Risiko tersebut muncul dari dua sumber yang bisa dikatakan kolaborasi dari interaksi lingkungan satu dengan lingkungan yang lain, bisa saja ya, atau memang muncul dari satu lingkungan itu juga memungkinkan. Misalkan lingkungan sosial, ketika ada kerusuhan sosial kemudian melakukan perusakan fasilitas publik, itu kan berarti dua hal ya, lingkungan sosial dan lingkungan fisik dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga ada kaitannya dengan politik ya, bisa 3 atau 4 ya, 2 bisa 3 bisa 4. Ini perlu kita pahami, kita berpikir secara berkesinambungan. Nah, kemudian di sini muncullah alternatif kategori risiko. Kita fokus pada bisnis. Setelah lingkungan itu menjadi sumber risiko perusahaan, maka risiko yang muncul kemudian dikategorikan menjadi 4. Misalkan ada 10 risiko yang muncul, dikategorikan menjadi 4. Oh, risiko 1 dan 2 itu risiko konsumen maksudnya. Risiko 2 dan risiko 3 dan 4 itu supplier dan seterusnya. Nah, apa itu risiko konsumen, apa itu risiko supplier, pesaing dan regulator, Anda bisa pelajari sendiri, baca sendiri. Secara umum, tentu keempat hal ini menjadi sumber risiko dalam perhitungan
manajemen keuangan, tentang studi kelayakan bisnis pun ini sudah muncul sebagai bahan-bahan pertimbangan sama dengan studi kelayakan bisnis. Maka risiko juga menempel pada studi kelayakan bisnis, membicarakan tentang konsumen, supplier, pesaing, dan regulator. Bagaimana dengan analisis SWOT? Sama, analisis SWOT juga tertempel di situ perencanaan penanganan risiko. Ya. Baik, selebihnya Anda bisa pelajari di modul dan referensi, dan juga sumber-sumber lain yang bisa dilihat kejelasan referensinya. Baik, sekarang kita membahas tentang pengukuran risiko, yakni dengan teknik signifikansi dan frekuensi. Selain teknik gini ya, yang pertama tipe-tipe risiko dan teknik pengukurannya. Misalkan contoh risiko pasar. Definisi dari risiko pasar, harga pasar tidak bisa diprediksi, bisa menyebabkan kerugian. Ini perlu diukur dengan value at risk atau stress testing. Metode ini cukup rumit karena akan melibatkan banyak faktor, yakni pasar, calon konsumen, dan pihak-pihak lain, dan banyak variabel. Sehingga salah satu teknik pengukuran risiko yang sulit adalah stress testing. Risiko kredit, nah ini analisa internal mungkin ya, analisa internal dan analisa calon kreditur dan debitur. Risiko perubahan tingkat bunga, ini mungkin bagi nasabah perlu melihat baik-baik bagaimana tingkat suku bunga jika ingin mengembangkan jika ingin investasi. Risiko operasional. Nah, semua jenis risiko ini memiliki kecocokan masing-masing pada teknik pengukuran risiko. Teknik pengukuran ini secara umum adalah alat manajemen. Ya, baik ini dari alat manajemen untuk mengukur kinerja keuangan, alat manajemen untuk mengukur kinerja SDM, alat manajemen untuk mengukur kinerja marketing dan yang lain, dan juga produksi. Alat tersebut jika diibaratkan alat itu adalah satu software, maka risiko adalah add-on-nya ya, seperti fitur tambahan dalam software tersebut. Baik, seperti itu penjelasannya. Ini Anda perlu mengembangkan pemahaman sendiri tentang teknik pengukuran yang ada di sini. Baik, kita kembali di sini setelah tadi beberapa tipe risiko dan juga teknik pengukurannya. Kita langsung saja ya. Nah, ini harusnya tadi setelah alternatif kategori di sini ada teknik pendukung lainnya. Teknik pendukung ini sangat dekat kaitannya dengan teknik pengukuran juga. Misalkan contoh metode laporan keuangan. Nah, di sini teknik untuk mengidentifikasi sekaligus untuk mengukur juga. Flowchart pun begitu. Untuk mengidentifikasi sekaligus untuk bisa juga untuk mengukur. Analisis kontrak bisa untuk menganalisa
ada risiko apa dalam kontrak bisnis dan seberapa besar risiko bisnis. Maka dari itu ini kaitannya dekat teknik pendukung ini. Nah, ini Anda bisa berpikir secara zigzag ya, cross dan saling silang untuk mengaitkan antara teknik mengidentifikasi dan teknik mengukur. Kita sistematika dari pemahaman ini adalah untuk mengkombinasikan dua variabel. Misalkan contoh teknik mengidentifikasi dan mengukur ini adalah pemahaman dua variabel. Sama halnya ketika kita mengukur pun ada juga pemahaman dua variabel. Misalkan contoh di sini. Nah, ini metrik frekuensi dan signifikansi, dua variabel frekuensi dan variabel signifikansi. Indikatornya indikator signifikansi dari rendah sampai tinggi. Begitu juga indikator frekuensi dari rendah sampai tinggi. Di sini dicontohkan adalah risiko human error atau kesalahan manusia. Misalkan kesalahan manusia yang terjadi yang dilakukan oleh karyawan yang mungkin bisa terjadi setiap hari dan keparahannya rendah, dampaknya kecil, terlambat gitu ya, berangkat terlambat. Ini kan rendah. Tapi di sini frekuensinya kadang tinggi. Jadi banyak karyawan atau sering dari karyawan ini terlambat. Maka diposisikan dalam matriks ini di sebelah kanan bawah. Matriks ini bisa berjumlah 4 kotak seperti ini. Atau bisa ditambah lagi satu-satu ya. Rendah, sedang, tinggi. Signifikansinya rendah, sedang, tinggi. Frekuensinya rendah, sedang, tinggi. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 kotak. Ya. Nah, ini di sini kita lihat dari hasil balance-nya dari signifikansi dan frekuensi. Terkadang ini menjadi risiko yang tinggi walaupun dampaknya kecil karena yang melakukan banyak atau sering. Perlu dipahami itu ya. Oke. Nah, inilah contoh risk checklist. Ada beberapa risiko yang saya tuliskan yang secara umum terjadi pada perusahaan baik jasa maupun manufaktur ya, tapi kayaknya ini perusahaan yang punya pabrik karena ada kerusakan mesin. Risiko kecelakaan kerja misalkan di sini risikonya tinggi karena menyebabkan kerugian jiwa, kehilangan jiwa ya, karyawan ada yang mungkin sampai cedera, bahkan paling parah meninggal. Maka ini risiko tinggi termasuknya ya. Atau mungkin kita bisa, ini kan pendapat saya, risiko tinggi penyebabnya adalah tidak sampai kehilangan jiwa tapi cedera yang parah bagi karyawan. Kalau cedera kan berarti nggak bisa kerja, cederanya parah berarti liburnya lama ya, recovery-nya lama, ini perusahaan malah semakin rugi, biaya pengobatannya juga mahal, perusahaan juga dituntut untuk membiayai dan menjamin kesehatan karyawannya. Risiko komplain konsumen, nah ini kadang juga kecil tapi sering, sedikit tapi banyak ya gitu kan. Hal kecil tapi banyak yang komplain, maka ini bisa dikatakan bukan risiko yang kecil, makanya sedang. Risiko kelalaian kerja ini rendah karena bisa mengganggu kinerja tim. Nah, ini dikatakan risiko rendah karena mungkin jika ada satu karyawan yang lain masih bisa menghandle. Kemudian risiko kerusakan alat sedang. Risiko kerusakan mesin rusak, produksi berhenti. Nah, ini risiko tinggi, perusahaan bisa rugi. Kemudian kebakaran,
Kebakaran bisa menyebabkan kehilangan jiwa, at the same time bisa merusak fisik perusahaan atau aset fisik perusahaan. Gedung yang terbakar, nilai gedungnya misalkan 1 miliar, maka kerugiannya itu 1 miliar. Selain itu bisa saja ada karyawan yang cedera, terluka parah, bahkan mungkin meninggal. Maka ini risiko tertinggi pada umumnya ya kebakaran. Begitu ya. Terima kasih, itu video pada modul keempat, pelajari tentang kerusakan properti, jenis asuransi, dan penentuan premi asuransi pada modul 4. Ajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.